Pada tahun 1960, seorang peneliti bernama David Kenneth Berlow yang lahir pada tahun 1929 di Louis, Missouri, Amerika, mengenalkan sebuah istilah SCMR untuk menggambarkan salah satu jenis model komunikasi linear satu arah yang terdiri dari berbagai komponen yang meliputi source, message, channel, dan receiver yang biasa kita kenal dengan istilah SCMR. Dalam model komunikasi Berlow terdapat unsur encoder atau decoder yang dianggap penting. Nah, encoder artinya menyandi atau memformulasikan pesan, dan hal ini dilakukan oleh sang pengirim pesan, sedangkan decoders artinya membaca sandi atau menerjemahkan pesan. Elemen-elemen dalam model komunikasi Berlow. Model komunikasi Berlow atau SMCR memiliki 4 komponen atau elemen utama yang menyokong terjadinya proses komunikasi. Keempat elemen tersebut adalah sender atau source atau pengirim pesan, message atau pesan, kemudian ada channel atau saluran komunikasi, dan receiver atau penerima pesan. Nah, masing-masing elemen model komunikasi Berlow ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu untuk sender atau source atau sumber berasalnya pesan. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elemen ini, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Nah, untuk itu kita akan membahasnya satu persatu. Nah, faktor yang pertama yaitu keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi atau communication skill merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi seperti kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan sebagainya. Keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh si sumber pesan merupakan faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Adapun faktor yang kedua yaitu sikap atau attitude, di mana sikap yang diberikan oleh sumber kepada diri sendiri, halayak, dan lingkungan yang dapat memberikan perubahan makna dan efek pesan. Kemudian faktor yang ketiga ada pengetahuan, merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh si sumber pesan tentang subjek pesan yang membuat pesan dikomunikasikan memiliki efek yang lebih terhadap halayak. Dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang subjek akan membuat pesan dapat dikirimkan secara lebih efektif oleh sang komunikator. Nah, perlu dipahami bahwa pengetahuan di sini menyangkut pengetahuan tentang subjek, bukan pengetahuan secara umum. Kemudian, faktor yang keempat yaitu sistem sosial atau social system yang meliputi beberapa aspek sistem sosial seperti nilai-nilai kepercayaan, budaya, agama, dan pemahaman umum terkait dengan masyarakat. Kemudian, faktor yang kelima yaitu budaya atau kultur, merupakan bagian dari masyarakat yang juga berada dalam sistem sosial. Nah, latar belakang budaya yang dimiliki oleh individu dapat mempengaruhi dalam pembentukan serta penerimaan pesan. Dengan kata lain, perbedaan budaya dapat mempengaruhi dalam penerimaan pesan. Nah, elemen yang kedua itu ada message atau pesan. Yang dimaksud dengan elemen message atau pesan dalam model komunikasi Berlow adalah substansi yang dikirimkan oleh si sumber
pesan kepada si penerima pesan. Nah, pesan yang dikirimkan dapat berupa suara, teks, video, ataupun media lainnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elemen message atau pesan, yang pertama ada isi atau konten, yang merujuk pada materi dalam pesan yang dipilih oleh si sumber pesan untuk mengekspresikan tujuannya. Kemudian, faktor yang kedua ada elemen di mana yang menyangkut beberapa hal nonverbal seperti bahasa, gestur, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Nah, faktor selanjutnya yaitu ada perlakuan atau treatment yang merujuk pada pengemasan pesan yang mencangkup bagaimana pesan dikirimkan kepada si penerima pesan, serta memberikan efek terhadap umpan balik yang diberikan oleh receiver atau si penerima pesan. Perlu diingat bahwa perlakuan yang berlebihan terhadap pesan justru akan menghambat jalannya komunikasi. Faktor yang keempat yaitu struktur, yang merujuk pada struktur pesan yang berdampak pada keefektifan sebuah pesan. Pesan bisa jadi sama, namun struktur pesan yang tidak baik akan membuat pesan tidak dapat diterima dengan baik oleh receiver atau si penerima pesan. Adapun faktor yang kelima yaitu kode, yang merujuk pada kode pesan dalam artian bagaimana bentuk pesan yang dikirimkan, misalnya bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa tubuh, gestur, musik, dan budaya. Melalui kode-kode ini, kita memberikan atau menerima pesan. Pesan akan sangat jelas apabila kode-kode pesan sangat baik. Sebaliknya, kode pesan yang tidak baik dapat menimbulkan misinterpretasi. Elemen yang ketiga yaitu C untuk channel atau saluran. Dalam melakukan komunikasi, seorang sumber harus memilih sebuah saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan yang dimiliki. Misalnya, dalam konteks komunikasi massa, digunakan media massa sebagai channel atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan. Sementara itu, dalam bidang komunikasi lainnya seperti komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, atau komunikasi organisasi, sering digunakan saluran komunikasi dalam organisasi lainnya seperti komunikasi online yang menggunakan media komunikasi modern seperti internet. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elemen channel atau saluran, yang pertama yaitu mendengar. Mendengar yaitu menggunakan telinga untuk menerima pesan. Contohnya seperti mendengarkan musik. Yang kedua yaitu melihat. Saluran komunikasi visual, misalnya televisi, yang dapat kita lihat dan pesan yang disampaikan dapat kita terima. Kemudian faktor yang ketiga yaitu menyentuh. Sensasi sentuhan dapat digunakan sebagai sebuah saluran komunikasi. Contohnya, ketika kita akan membeli gorengan, kita akan menyentuh gorengan tersebut, apakah masih hangat atau tidak. Faktor yang keempat yaitu mencium. Mencium dapat menjadi saluran untuk berkomunikasi. Contohnya, ketika kita mencium bau bawang goreng, maka kita menjadi paham bahwa ada yang sedang memasak makanan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu merasa. Indera pengecap yakni lidah juga dapat kita gunakan sebagai saluran komunikasi. Misalnya, ketika kita mencicipi sebuah makanan seperti asam, manis, pahit, maka komunikasi itu dapat terjadi. Nah, untuk elemen yang terakhir R, yaitu receiver atau penerima. Receiver atau penerima pesan merujuk pada individu
yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan atau sumber. Faktor yang mempengaruhi receiver atau penerima pesan sama dengan faktor yang mempengaruhi source atau sumber, yaitu yang pertama, keterampilan berkomunikasi, yang kedua, sikap, yang ketiga, pengetahuan, yang keempat, sistem sosial, dan yang kelima yaitu budaya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi Berlo. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari model komunikasi Berlo yaitu tidak terbatas oleh komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Dan untuk kekurangan dari model komunikasi Berlo yaitu komunikasi Berlo menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang tertulis ketimbang fenomena yang dinamis dan terus berubah.